الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله ورضا نفسه، الحمد لله وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بفضله تغفر الذنوب والسيئات، الحمد لله الذي بكرمه تقبل التوبات والطاعات، الحمد لله نحمده، الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Pujian tiada hentinya, syukur yang tiada hentinya, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Tidak pernah Allah berhenti mengirim kepada kita keberkahan waktu. Tidak pernah Allah berhenti mengirim kepada kita waktu-waktu mustajab berdoa. Wa inna min afdali ayyamikum yaumun nahar. Hari yang terbaik kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hari An-Nahr, hari raya Natal. Wa yaumul har, dan hari tasyrik setelah 3 hari dari hari raya. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin jamaah haji kita para hujjah dari semenjak menjelang siang berbondong-bondong sampai terbenam matahari mereka mendiami Arafah. Alangkah banyak doa yang sudah dipanjatkan, alangkah banyak doa yang sudah Allah kabulkan, alangkah banyak dosa yang sudah Allah ampunkan, alangkah banyak derajat yang Allah tinggikan. Allahumma taqabbal Allah minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari yang sama seperti ini lebih dari 14 abad yang lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan seorang munadi, penyuruh dari para sahabatnya untuk memberikan pengumuman di kota Madinah.
Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arada al-hajj wa tajahhaza lil-hajj, faman arada al-hajj wa man arada as-sulta falyatajahhaz. Ketahuilah oleh kalian penyuluh itu berujar, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau akan menunaikan ibadah haji. Man arada suhbah, siapa yang ingin menemani baginda Rasul, siapa yang ingin berhaji dengan baginda Rasul, siapa yang ingin jadi sahabatnya baginda Rasul, falyatajahhaz, maka hendaknya dia bersiap-siap. Saya bisa membayangkan panggilan seperti itu kalau kita ulangi apa yang terjadi. Saya, Anda akan bersisi keras untuk bersiap-siap. Bersiap-siap kaum muslimin. Di luar prediksi baginda Rasul, beliau berdiri di padang Arafah, kaum muslimin sejauh mata-mata. Beliau menoleh ke kirinya sejauh mata-mata, menoleh ke kanannya sejauh mata-mata. Tidak pernah dibayangkan oleh baginda Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin yang sawadil a'zam luar biasa banyaknya. Beliau tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu dengan sendirinya. Beliau tidak akan membiarkan kesempatan yang langka dan jarang dan satu-satunya ini berlalu dengan sebegitunya saja. Tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, isma'u, dengarlah dariku, la'anni la alqakum ba'da 'ami hadha, barangkali aku tidak akan pernah melihat kalian kembali setelah tahun ini." Rasulullah, isma'u, barangkali aku tidak pernah menjumpai kalian lagi. Rasul, siapa yang tidak merindui baginda Rasul? Siapa yang tidak sedih ketika baginda Rasul mengatakan ini pertemuan terakhir? Air mata mana yang tidak akan bercucuran ketika baginda Rasul mengatakan ini nasihat terakhirku? Banyak kaum muslimin mereka baru masuk Islam dan ini akan jadi pandangan pertama dan terakhir dari wajah baginda Rasul. Ini akan menjadi nasihat pertama dan terakhir keluar dari mulutnya baginda Rasul. Kesempatan ini tidak pernah dibiarkan begitu saja oleh para sahabat. Isma'u, dengarlah. Para ulama mencatat lebih dari 100.000 laki-laki yang hadir di Hajjatul Wada. Tanpa kita hitung kaum wanita muslimat dengan anak-anak, lebih dari 100.000. Rasul mengatakan, "Isma'u, dengarlah." Tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara, 100.000 akan mendengar. Mukjizat, pelajaran, ibrah mulai bermunculan dengan sendirinya. Isma'u, kalian dengar, tanpa butuh pengeras suara kalian akan mendengar. Saya ingat salah satu riwayat yang disebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ibrahim diizinkan, diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kaum muslimin di zamannya. Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, fa kaifa al-adhan?" Bagaimana aku memanggil, bagaimana mereka akan mendengar panggilanku? Ayat yang dibacakan oleh Imam tadi, panggilan hukum haji dari Ibrahim. Allah mengatakan, "Ya Ibrahim, alaikal adhan wa alaina al-balagh." Yang penting engkau sampaikan, yang penting engkau panggil, yang penting engkau umumkan sampai ke telinga mereka, itu urusan kata Allah. Isma', dengar. Semua para sahabat mendengar, walaupun mereka dari jarak yang jauh dari baginda Rasul.
Kalimat tuqaiqat cuma 2 menit kita baca dengan sayap tajamnya bisa 1 menit. Tapi kalimat ini asas dari keislaman dan asas dari keimanan. Kalimat ini puncak dan landasan kejayaan kaum muslimin. 2 menit. Rasul itu fasih. Rasul itu beliau. Beliau sangat fasih, bahasanya fasih. Beliau ketika menyampaikan pasti itu masuk ke hati beliau. Anda bisa membayangkan dalam hadis Imam Bukhari, suatu ketika datang seorang laki-laki ketika penaklukan Makkah itu terjadi. Datang dalam kondisi berlari, tiba-tiba dia mengambil tali gentangan kudanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qul fil Islam qawlan la as'aluka hadan ghayra. Katakan untukku satu cuma kesimpulan dari Islam dan aku tidak pernah bertanya kepada orang lain. Saya ustaz lain, ulama apapun itu, kalau anda diminta untuk menyimpulkan Islam dalam satu kata, anda akan tidak pernah mampu. Tidak mampu. Kita bukan fasih, kita bukan balik. Tapi Rasul mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma astaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, konsisten di atas keimanan. Itu Islam. Fastaqim kama umirta. Istiqamah sesuai diperintahkan. Karena kita akan mukjizat apa? Semua mendengar panggilan baginda Rasul. 100.000 laki-laki mendengar panggilan baginda Rasul, belum lagi kaum muslim ada tahanan. Yang kadang-kadang membuat kita tertegun dan sedih. 100.000 laki-laki menghadiri khutbah baginda Rasul yang diwafatkan di Madinah dalam sejarah itu cuma 10.000. 100.000 wafat 10.000. 90.000 itu di mana? Terbaca para sahabat baginda Rasul. Kalimat terakhir ini memotivasi mereka untuk mendakwakan Islam, untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ada yang wafat di Mesir, Abu bin As dan para sahabatnya. Ada yang wafat di Palestina dan Syam, Abu Ubaidah, Bilal, Mu'ad dan lainnya. Ada yang jauh seberang sana, wafat di Eropa, Abu Ayyub al-Ansari di bawah benteng Konstantinopel. Ada yang wafat di Tunisia, ada yang wafat di perbatasan Perancis, ada yang wafat di perbatasan Cina. Kita tertegun. Pak ayo lagi, Anda akan syahid di mana? Anda akan syahid di kursi Anda duduk dan Anda menipu rakyat dan masyarakat. Anda akan syahid di mana? Di lapangan-lapangan itu tempat yang menyia-nyiakan waktu itu. Anda akan syahid di mana dan saya akan syahid di mana? Mereka sudah membuktikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Isma'u, dengar dariku," kata Rasul. Kalian tidak akan pernah mendengar kembali kalimat seperti ini dariku, karena kalian tidak akan pernah berjumpa denganku setelah tahun ini. Tidak bisa membayangkan kalau anda di posisi itu. Wallahi, rindu kita kalau kita berada di posisi itu. Demi Allah, kalau bisa saya berangan-angan dan dibolehkan, saya hadir di situ. Rasul tiba-tiba mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haram." Harta kalian, kata Rasul, darah kalian, kata baginda Rasul, untuk sesama kalian itu haram, untuk selain kalian lebih haram. Haram. Sekarang jadi ringan. Sekarang harta kita dan darah kita jadi murah. Bagi kaum muslimin jadi murah. Darah saudara kita di sana jadi murah.
Bagi kaum muslimin jadi murah, bagi non muslim pun bahkan lebih murah. Ini asas yang harus kita penuhi. Dima'akum, harta kalian, darah kalian haram. Fala tadlimu al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya si muslim. Jangan pernah dia menzaliminya. Anda mengaku saudaranya kemudian Anda zalimi. Di mana akal dan pikiran? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Allah memanggil kita mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Belum kita lanjut ke poin selanjutnya 1, 2, 3, 4. Baru poin pertama kita belum melepaskan diri dari aturan baginda Rasul. Jangan suap-suap itu, jangan, itu kebatilan, harta yang haram. Korupsi itu jangan, itu kebatilan, harta yang haram. Perdagangan untuk barang-barang yang haram jangan, karena itu barang yang haram. Jangan. Kuntum mu'minin, kalau kalian itu orang beriman. Kalau nggak malu buat sesuatu. Karena di penghujung hadis Rasul akan mengatakan, alahan malaku, sudah aku sampaikan dulu, sudah ya Rasulullah, sudah aku sampaikan. Kemudian Rasul mengatakan, fa innakum satalqauni, kalian akan berjumpa denganku, fa madza taqulun, apa yang akan kalian katakan? Sehingga teman-teman, aku akan menunggu kalian. Fa madza taqulun, apa yang akan kalian katakan? Persiapkan jawab. Maka kita terus mengingat baginda Rasul itu malu dengan beliau, malu dengan baginda Rasul. Saya sering mengulang hadis ini. Rasul suatu ketika dalam hadis Imam Muslim di malam hari keluar ke Baqi, ke Maqbarah, ke kuburan Baqi dengan beberapa para sahabatnya. Kemudian ketika beliau beranjak untuk meninggalkan Baqi, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, waditu an ara ikhwan, aku mau melihat saudara-saudaraku. Alasna ikhwan, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Lastum ikhwani fa antum ashabi, kalian itu sahabatku bukan saudaraku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Man ya'tuna min ba'dikum la yarawni wa yu'minuna bi. Orang yang datang setelah kalian tidak pernah melihatku tapi beriman kepadamu. Mereka berani berinfak jabal Uhud dahaban, sebelum Uhud dan emas hanya untuk melihat wajah. Saya pertanyaannya sederhana, semua kita ingin melihat baginda Rasul, semua kita meridui baginda Rasul. Tapi kalau Rasul melihat saya seperti ini, kalau Rasul melihat Anda seperti ini, apa kita tidak malu? Rasul mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad, besok di hari kiamat aku akan duduk di sisi kiri dari arasy Allah. Ibrahim Khalilullah di sisi kanannya. Para sahabat muncul kecemburuan di hati mereka, mengatakan, ya Rasulullah, sepatutnya engkau di kanan, jangan di kiri. Rasul mengatakan, supaya aku bisa melihat kaum muslimin itu melintasi sirat. Siapa yang akan menggelincir dari mereka, aku memohon syafaat kepada Allah. Orang seperti ini, pembawa hidayah seperti ini, dengan wajah apa beraninya kita akan menyembah baginda Rasul saudara. Dengan kata baginda Rasul, harta kalian, darah kalian antara sesama kalian itu haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti keharaman hari ini. Masih di bulan haram. Wa baladikum hadza, seperti keharaman tanah negeri ini, Makkah Mukarramah. Wa syahrikum hadza, seperti keharaman bulan ini, bulan Dzulhijjah. Haram. Sedikit Anda mengambil harta yang haram, Anda akan menjumpai baginda Rasul dan akan mempertanggungjawabkan. Maka anak yatim sebagai wali kita tidak menunaikan haknya.
Kewajiban zakat yang sudah hak mutlak fakir miskin, kita tidak menunaikannya. Anda akan menyukai baginda Rasul dan saya juga demikian. Dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Harta kalian, darah kalian haram seperti haram persekian bulan, tanah dan hari ini. Wa kullu sayyi'in min amril jahiliyyati tahta qadami maut. Semua perkara jahiliyah itu di bawah kakiku sudah aku letakkan. Selesai. Jangan ada lagi. Jahiliyah itu apa? Bukan durasi, masa dan tempo dari waktu tertentu. Tapi jahiliyah itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Semua norma, semua sistem, semua undang-undang, semua peraturan selama menyelisihi aturan Allah dan Rasulullah itu jahiliyah. Itu jahiliyah. Walaupun membawa embel-embel, lambang-lambang, simbol-simbol tertentu Islam, jahiliyah. Tiba-tiba ada seorang Ansari pulang dari perjalanan perangnya baginda Rasul dengan seorang muhajirin yang bertikai oleh karena air. Tiba-tiba yang Ansari mengangkat suaranya memanggil saudaranya dari orang-orang Ansar, ya Ansar, wahai orang-orang Ansar. Yang muhajirin memanggil kaum muhajirin, ya muhajirin. Ansar muhajirin itu simbol Islam. Ansar dan muhajirin itu logo Islam. Itu embel Islam, itu julukan Islam, itu nama Islam. Tapi selama itu memecah kaum muslimin itu haram. Adawal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kalian memanggil panggilan jahiliyah padahal saya berada di sisi kalian. Hari ini kita duduk Islam dan sama aja Salafi wajib perkara yang lain juga. Anda sunnahnya dipertanggungjawabkan, Anda dipertanyakan. Selama itu memecah kaum muslimin haram, walaupun itu logo dan simbol Islam. Watadunnuka dhannan jahiliyah. Apa kalian berprasangka dengan prasangkaan jahiliyah? Prasangka jahiliyah itu apa? Prasangka orang munafikin, prasangka orang musyrikin yang mereka berprasangka kalau sekiranya Islam ini akan tiba suatu saat yang sekarang berapa banyak orang itu muncul. Kalau kita tidak menegakkan ini, kalau kita tidak melakukan ini, kalau kita tidak melakukan ini, Islam akan lenyap di Indonesia. Kalau itu prasangkaan dan prasangka jahiliyah. Kata-katanya dia apa juga? Islam ini akan tegak, Anda mau atau tidak mau. Islam ini akan berjaya, Anda mau atau tidak mau. Kita akan membuka kembali benteng-benteng Cina, Anda mau atau tidak mau. Kita akan membuka kembali Romawi, Anda mau atau tidak mau. Akan berjaya kembali. Kalau Anda mengisukan di masyarakat kita, Islam ini akan hancur, Islam ini akan habis, ini sudah tidak ada lagi, itu dhannan jahiliyah. Itu prasangka dan praduga jahiliyah. Fala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan wanita-wanita kalian itu keluar seperti keluarnya wanita-wanita jahiliyah. Dari kita buka buku sejarah, kita dapatkan rupanya wanita jahiliyah, istrinya Abu Lahab, istrinya Abu Jahal, istrinya Abu Sufyan sebelum Islam yang hidup. Mereka keluar itu sudah dibenci oleh Islam, dibenci oleh Quran, padahal cuma menyingkap sedikit betisnya supaya kelihatan perhiasan yang mereka gunakan. Patejak pajalan goyang bagi baju, jak pajalan goyang leher baju supaya keluar suara-suara. Itu tabarruj jahiliyah. Siapa jahiliyah kita dilakukan mereka? Ini anak kita lagi. Buka sikap semuanya, buka semuanya. Ketat luar biasa. Mereka itu menyikap sedikit dalam kondisi pakaiannya longgar. Sudah tabarruj jahiliyah. Bagaimana dengan putri-putri kita dan istri kita di rumah? Rasul mengatakan wa kullu sayyi'in min amril jahiliyah tahta qadami Allah. Semua perkara jahiliyah yang busuk, yang buruk itu di bawah kakiku sudah aku letakkan. Jangan ambil lagi.
da'ul jahiliyyati mawhum. Tumpah darah yang pernah terjadi, pembunuhan yang pernah terjadi di masa jahiliyah itu sudah aku letakkan di kakiku. Wa awwalu damin amara, darah yang tertumpah pertama kali aku letakkan di bawah kakiku itu darah Rabi'ah ibn Haris, saudara sesepuan ketika Rasul pada saat yang dibunuh oleh Rabi'ah. Ini sudah aku letakkan. Jangan gara-gara salah memilih Anda membunuh. Jangan gara-gara Anda tidak terpilih Anda membunuh. Jangan gara-gara mereka yang kita pilih Anda terbunuh. Itu semua sudah aku letakkan di bawah ini. Wajib jahiliyah mau. Waktu terakhir, kesempatan terakhir menasihati umat, Rasul cuma menasihatkan dengan beberapa poin. Satu poin paling besar beliau wasiatkan, riba jahiliyah. Riba tinggalkan. Riba jahiliyah sudah aku letakkan di bawah ini. Dan riba yang pertama aku letakkan riba Abbas ibnu Abdul Muttalib, riba Abbas kawanku. Aku letakkan di bawah ini. Sudah selesai, jangan lagi ada riba. Jangan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan apapun walaupun sedikit dari riba. Tinggalkan. Betul. Walaupun sedikit dari riba tinggalkan. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang mukmin. Ini seolah-olah syarat dengan masyhur. Ini syaratnya. Kalau kalian lakukan terpenuhi syaratnya. Kalau kalian tidak mengenal tidak terpenuhi syaratnya sebagai orang mukmin. Karena ada dosa yang lebih besar dibandingkan riba setelah syirik. Dalam Musnad Imam Ahmad, dirham ya'khudhuhu ar-rajulu wa huwa ya'lam dirhamu riba asyaddu 'inda Allah min 36 zaidah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Satu dirham yang Anda ambil sedangkan Anda mengetahui dan itu riba, itu lebih berat, itu lebih Allah benci dibandingkan 36 kali berzina. Kita sering hadis itu sekian puluh bab, 7 atau 360 sekian bab atau 370 bab itu riba. Yang paling ringan itu sebagaimana Anda berzina dengan orang tua Anda, dengan ibu Anda. Itu masih diperselisihkan para ulama tentang persaingan. Tapi hadis yang tadi itu lain. Bangga kita punya sesuatu yang mewah, punya kendaraan yang mewah, punya ini yang mewah, bangga. Tapi Anda harus tahu Allah itu sudah mengumandangkan perang dengan Anda, dan Anda tidak akan tenang. Ini sumber kerusakan negara, sumber kerusakan ekonomi, sumber kerusakan rumah tangga, sumber kerusakan syarikat perusahaan yang kita bina, sekolah yang kita bina karena riba. Riba. Yang Allahu riba wa yurdi sadaqah. Riba itu pasti Allah binasakan, pasti. Dan Allah akan menyuburkan sedekah. Ada satu kisah itu Imam Bukhari, muridnya Imam Malik rahimahullah. Beliau mengisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik rahimahullah mencari fatwa. Laki-laki ini datang ke Imam Malik mencari fatwa. Tiba-tiba laki-laki ini mengisahkan dalam perjalanan pulang dari kerja kemarin hari, aku melihat seorang laki-laki syaribul khamr sakrar dalam kondisi mabuk, ya ta'afar, dia mencoba mengambil kendi-kendi tempat dia meminum bejana, dia meminum air khamr. Maka aku katakan kepada si laki-laki, wallahi demi Allah, kalau sekiranya ada yang masuk ke dalam perut anak Adam yang lebih buruk dibandingkan khamr, maka istriku di rumah sudah aku ceraikan. Inna ma'atiqah. Pulang, dia mengisahkan kisahnya ke istrinya. Dia ingin mendekati istrinya. Tiba-tiba istrinya mengatakan, jangan engkau dekati aku sehingga engkau mencari fatwa dari Imam Madinah, Imam Malik rahimahullah. Datang ke Imam Malik, dia kisahkan apa
dosa yang lebih besar dibandingkan meminum minuman keras? Imam Malik mengatakan, amhilni, aku tidak tahu, tolong berikan aku waktu supaya aku mencari. Hari besoknya datang lagi mengatakan, ya Imam, wahai Imam, apakah ada dosa yang lebih buruk dibandingkan riba, dibandingkan minum minuman keras? Imam Malik kembali mengatakan, aku belum menemukan jawaban. Berikan aku waktu, aku akan membuka kembali Quran dari awal dan akhirnya, dan hadis dari awal sampai akhirnya. Hari ketiga juga demikian. Tiba-tiba Imam Malik mengatakan, istrimu sudah jatuh talak. Kenapa? Karena aku membuka Al-Quran, aku membuka seluruh hadis baginda Rasul, yang aku dapati satu dosa yang lebih besar dibandingkan segalanya, riba. Fa'danu bihamdin min Allah. Karena itu satu-satunya dosa yang Allah jamin akan diperangi. Yang anda sudah memukulkan dalam perang dengan Allah ketika anda mengambil amal riba. La'anallah ar-riba. Allah melaknat riba, hadis sahih. Wa mukilu, yang memberi makan riba. Wa akilu, yang memakan dari harta riba. Wa syahid, yang menyaksikan transaksi riba. Wa katibu, yang menulis transaksi riba. Semuanya terlaknat dan jauh dari kebaikan. Yang paling saya khawatirkan kita akan berdoa kepada Rasul. Anak ketanya motor mewah di rumah, Rasul tidak bertanya rumah megah yang anda bangun. Rasul tidak bertanya kenyamanan anda tidur. Rasul cuma bertanya wasiatku di hajat diwara, bagaimana dengan riba yang Allah pasti binasa. Tinggal tunggu waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Rasul melanjutkan wasiatnya, istau, dengarlah oleh kalian, istausu bihinna khair, berikan wasiat dan nasihat yang baik untuk istri-istri kalian dan anak-anak perempuan kalian. Fa'innahu, kalian sudah mengambil mereka bi amanatillah, dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna, kalian halalkan kehormatan mereka bi kalimatillah, dengan akad dan kalimat Allah. Lihat mereka, kawanan di rumah kita jangan pernah anda oleh. Sekarang datang orang liberal, datang orang itu ini mengatakan Islam diskriminatif terhadap wanita, Islam tidak menghormati, menghargai hak wanita. Padahal di hari terakhir baginda Rasul memberikan wasiat, satu wasiat, jaga mereka baik-baik karena kalian mengambilnya dengan nama Allah, dengan amanah dari Allah. Anfusakum wa ahlikum, jaga kalian dan keluarga kalian besok di neraka. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna, ada hak yang harus kalian tunaikan. Pakaian mereka berikan, rizki mereka cukupkan, bil ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Walakum alaihinna alla yuta'anna furusukum mimman takrahunahu, dan hak kalian kepada mereka juga mereka harus memberikan. Jangan masuk orang lain ke rumah kalian selama kalian tidak menginginkan. Masuk sekarang lewat HP, masuk lewat ini, masuk lewat itu. Berapa banyak keluarga cerai-berai hanya akibat dari media sosial. Itu hak yang harus kita tunaikan kaum wanita. Jangan pernah memasukkan orang-orang yang dibenci oleh suami ke rumah kita. Kalau itu kalian tunaikan, kami akan menunaikan hak dan kewajiban kami terhadap kalian. Subhanallah, Allah berikan wasiat. Terakhir Rasul ingin menutupi, dan saya juga akan menutupi Quran. Walau taraktu fikum syai'an ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu bihi abada. Solusi segala problematika, solusi semua masalah yang kita hadapi, solusi apapun yang kita hadapi hari ini, kelemahan kita hari ini, kemunduran kita hari ini, itu solusinya satu, kata Rasul. Pegang erat-erat dengan kitab Allah, pegang erat-erat dengan sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu solusi, nggak ada lain.
sebuah problematika kita, ekonomi kita, pendidikan kita. Saya dalam satu waktu, dalam satu daurah silaturahmi di samping ini, ada ibu-ibu yang berdiri dalam kondisi sangat sedih. Beliau seorang aktivis wanita. Tiba-tiba beliau menukilkan satu angka yang mengejutkan kita semua. 30% remaja putri yang ada di Aceh Tengah dalam kondisi tidak perawan. Dan penduduk 30%. Itu artinya kalau ada 190 orang, kalau ada 1.100 orang. Apa solusinya? Solusinya satu, kembali pendidikan Anda ke kitab Allah, kembali pendidikan Anda ke sunnah Rasul. Itu solusi. Kalau datang pertanyaan dari orang ekonomi, itu juga solusi. Lantarin lebih ma'abadan. Bagaimana kesesatan itu menyebar merajalela. Sekte-sekte yang menyimpang merajalela. Pendidikan-pendidikan munharifah yang menyimpang merajalela. Tapi kalian punya satu perlawanan. Kitab Allah, sunnah Rasul tidak akan pernah tersesat selamanya. Bukan perkataan saya yang harus kalian kedepankan, bukan perkataan buku Anda dan fulan harus kalian kedepankan. Kitab Allah, sunnah Rasul. Barakallahu fiikum wa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ilaina min barakatis sama. Allahumma akhrij lana min barakatil ardi ya aqdarul qadirin. Ya hayyum ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Taqabbalallahu minna wa minkum sa'irul a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.